Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya semoga selalu berbahagia ya. Insya Allah hari ini adalah pertemuan keempat kita dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi sistem respirasi. Nah, nanti untuk pembahasan respirasi itu ada keterkaitan yang cukup erat dengan sistem kardiovaskuler di minggu sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Jadi saya harapkan lagi nanti kalian pun akan sedikit merecall kembali materi tentang sistem kardiovaskuler. Oke, kalau begitu kita mulai untuk pembahasan sistem respirasi. Tapi sebelumnya, tolong dinaikkan dulu level konsentrasinya, karena saya harapkan kalian bisa menyimak dan memahami apa yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sistem respirasi, nanti bahasannya yang pertama itu berkaitan dengan traktus respiratorius, atau yang kita kenal dengan istilah saluran respirasi. Nanti ada dua kategori ya, yang pertama itu ada pars conductoria, atau yang dinamakan dengan istilah bagian penghubung. Jadi bagian penghubung sebelum terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Nah, yang menjadi bagian penghubung atau pars conductoria itu saluran dari mulai hidung, kemudian lanjut ke paring, lalu laring, trakea bercabang jadi bronkus, kemudian bronkus bercabang menjadi bronkeolus. Jadi dari mulai hidung sampai dengan bagian bronkeolus, ya bronkeolus itu ada di dalam paru-paru, itu merupakan bagian dari pars conductoria atau bagian penghubung, ya bagian penyalur udaranya. Nah, sementara satu lagi itu adalah pars respiratoria. Berarti respiratoria itu arahnya ke pertukaran gas. Ya, bertukar gas antara darah dengan gas dari udara. Nah, yang merupakan bagian pars respiratoria itu tentu adalah alveolus. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan diurutkan masuknya udara, berarti kita tinggal menggabungkan antara pars conductoria dengan pars respiratoria. Oke, kita runut lagi dari mulai hidung, faring, kemudian ke laring, dari laring masuk ke trakea atau istilahnya tenggorokan. Ya, berarti ini tenggorokan ini yang ada di depan ya, tenggorokan. Kalau belakangnya itu adalah kerongkongan. Berikutnya dari tenggorokan nanti bercabang menjadi bronkus. Ya, bronkus itu bercabang lagi menjadi bronkeolus, lalu bronkeolus ini dilanjutkan ke alveolus. Nah, kira-kira bagian manakah yang terletak di dalam paru-paru? Kira-kira? Ya, tadi sudah saya sebutkan di awal, salah satunya adalah bronkeolus ya. Kalau bronkeolus ini sudah ada di bagian paru-paru, berarti alveolus juga ada di bagian paru-paru. Gitu ya. Jadi yang belakangnya olus-olus itu ada di bagian dalam paru-paru. Oke, kita telusuri satu persatu sekarang ya, dari mulai organ pernapasan pertama yaitu hidung. Oke, coba silakan pegang hidungnya masing-masing. Pegang ujung hidungnya. Nah, ujung hidung ini ditopang oleh tulang rawan. Ya, tulang rawannya adalah tulang rawan hialin. Kemudian bagian pangkal berarti ini ya, bagian pangkal ini ditopang oleh tulang yang sudah keras atau mengalami penulangan. Kita sebutnya tulang nasalis atau ya sebelumnya di sistem rangka itu kan kita sebut tulang nasal itu tulang hidung ya. Oke, tapi di bagian ujungnya ini masih tulang rawan. Sementara bagian pangkal adalah tulang keras. Berikutnya, nah ini rongga hidung kalian kan ada dua ya, kiri kanan, itu dipisahkan oleh septum atau sekat. Ini adalah septum nasalis. Kemudian untuk permukaan luar dari rongga hidung, bagian luarnya, ini dilapisi oleh epitel pipih berlapis. Ingat lagi tentang struktur hewan ya. Lalu di bagian rongga hidung depan juga, ini ditumbuhi banyak rambut-rambut kasar. Ya, perannya untuk apa kira-kira? Ya, itu untuk menyaring debu. Kalau misalkan ada mikroorganisme yang masuk bersama debu juga itu bisa ikut tersaring. Ya, jadi rambut yang ada pada hidung ini merupakan barrier pertahanan tubuh kita. Begitu ya, bagian dari barrier pertahanan tubuh kita. Oke. Nah,
Kalau bagian luar tadi itu dilapisi oleh epitel pipih berlapis, maka bagian dalam dari rongga hidung itu epitelnya sudah berubah, yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Ya, epitel silindris berlapis semu bersilia. Saya tidak akan jelaskan apa itu maksudnya silindris berlapis semu bersilia karena itu sudah harus dibahas di mata kuliah struktur hewan. Oke. Nah, kemudian pada bagian di antara epitel silindris semu ini nanti akan ditemukan adanya sel goblet. Ya, sel goblet ini perannya untuk mensekresikan lendir atau mukus. Ya, peran dari lendir ini kira-kira untuk apa? Ya, ini untuk melembabkan udara dan juga menangkap debu. Jadi kalau misalkan tadi ada debu yang tidak bisa tersaring oleh si rambut-rambut kasar yang ada di bagian rongga depan, misalkan lolos gitu ya, masuk lebih dalam, itu bisa dijebak atau bisa ditangkap oleh mukus atau lendir yang diproduksi oleh sel goblet. Jadi mukus juga termasuk barrier pertahanan tubuh kita. Ya, berkaitan dengan pertahanan tubuh nanti akan dibahas lebih detailnya di sistem imunitas. Oke, berikutnya. Nah, di bagian dalam rongga hidung juga itu kaya sekali dengan pembuluh darah. Gitu ya, sehingga udara yang masuk walaupun misalkan dari luar tuh udaranya dingin, ketika masuk ke saluran pernafasan itu akan dihangatkan terlebih dahulu, disesuaikan dengan kondisi suhu tubuh kita. Begitu ya. Jadi peran dari pembuluh darah yang ada di bagian rongga hidung sebelah dalam itu untuk menghangatkan udara. Oke, lanjut. Kemudian bagian atap rongga hidung, ya, di bagian atap rongga hidung itu banyak terdapat reseptor-reseptor pembau yang kita sebut sebagai sel olfaktori. Oke, penjelasan tentang olfaktori nanti akan ada bahasan khusus di sistem indera dan juga sistem saraf, ya. Oke, kemudian sel olfaktori ini punya silia-silia, ya. Nanti silia-silianya itu ibaratnya reguler dibersihkan, gitu ya, dibersihkan secara berkala oleh kelenjar Bowman. Jadi kelenjar Bowman itu bisa ngasilin sekret. Nah, si sekret yang diproduksinya itu bisa membersihkan silia-silia pada sel olfaktori. Kalau misalkan silianya itu tertutupi sesuatu sehingga menyebabkan istilahnya kita sukar untuk membaui sesuatu, gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara berkala dibersihkan oleh sekret dari kelenjar Bowman. Gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya transmisi impuls untuk kita membawi zat kimia itu berlangsung lancar. Ya, dalam kondisi normal gitu ya. Beda halnya kalau misalkan dalam kondisi ketika kita misalkan terkena influenza atau terkena pilek, gitu ya, mungkin itu kasusnya beda lagi. Oke. Nah, nanti si sel olfaktori ini sedikit saya enrich aja, saya perkaya lagi di sini bahwa sel olfaktori nanti akan berhubungan dengan saraf kranial ke-1 atau kita sebutnya saraf olfaktori. Ya, ini nanti dibahasnya di sistem saraf. Tapi ya kalian tahu saja dari awal bahwa nanti sel olfaktori itu ada kaitannya dengan saraf kranial nomor 1 atau saraf kranial pertama. Oke, nah ini sedikit gambarannya. Jadi misalkan ini adalah septum ya. Septum ini tadi yang membagi rongga hidung kita menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Lalu ini di bagian istilahnya strukturnya gitu ya. Ini bagian ujungnya atau ini ya. Ini juga sama. Ini masih diisi oleh tulang rawan kartilago atau hialin. Kartilago itu tulang rawan ya. Sementara bagian pangkalnya ini tulang nasal atau tulang keras. Gitu. Kemudian di atap rongga hidung nih di sini ya, atau misalkan ya di daerah sini juga ya, bagian atasnya ini ada reseptor-reseptor yang kita sebut sebagai sel-sel olfaktori. Nah, sel-sel olfaktori nanti bergabung menjadi bulbus olfaktorius dan nanti akan berhubungan dengan saraf kranial. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah epitel silindris berlapis semu bersilia tadi ya. Ini adalah silia-silia dari epitel yang ada di bagian rongga hidung sebelah dalam. Nah, di antara sel-sel epitel ini ada yang kita sebut sebagai sel goblet. Ya, ini sel goblet yang tadi perannya untuk mensekresikan mukus. Ya, mukus ini yang nanti akan istilahnya dia bisa menjebak debu yang kalau debu tersebut tidak bisa disaring oleh rambut kasar di rongga luar ya, nanti ini bisa disaring oleh mukus dari sel goblet. Oke, ini juga sama ya, ini sel goblet, berarti ini adalah epitel-epitel silindrisnya, gitu ya.
Ya, kenapa disebut semu? Karena ternyata dia sebetulnya satu lapis tapi kesannya berlapis-lapis gitu ya. Sebab ukuran dari si sel epitel ini tidak sama. Gitu ya, ada yang pendek, ada yang tinggi, jadi kesannya kayak berlapis padahal sebetulnya satu lapis. Jadi disebutnya epitel semu. Oke. Nah, ini tadi di bagian atap rongga hidungnya ada sel-sel olfaktori. Ya, sel-sel olfaktori ini dia punya serabut-serabut atau ibaratnya kayak silia-silia seperti ini. Ya, yang silia ini dalam kondisi normal ini bisa tertutupi entah oleh debu atau molekul apapun gitu ya. Dan secara berkala silia dari sel-sel olfaktori ini akan dibersihkan oleh sekret dari kelenjar Bowman. Gitu ya. Tujuannya supaya transmisi impuls bisa dengan mudah atau lancar gitu ya ketika diterima oleh sel olfaktori. Sehingga kita tetap bisa membaui sesuatu. Begitu. Oke, itu untuk hidung. Untuk hidung aja panjang ya. Sekarang kita masuk ke bagian faring. Nah, untuk faring itu kategorinya ada 3 ya. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring berarti ini gabungan dari nasal dan faring. Tuh, nah untuk nasofaring ini dia mengandung 2 lubang eustachius. Berarti nasofaring ini ada hubungannya dengan tuba eustachius yang ada di bagian telinga tengah. Ya. Oke. Nah, nasofaring juga ini perannya untuk menghubungkan hidung dengan saluran pernafasan. Nasal ini kan artinya hidung ya. Jadi, dari hidung ke saluran pernafasan berikutnya itu dihubungkan dulu oleh faring. Begitu. Lalu ada orofaring. Nah, kalau orofaring, oro ini artinya oral, berarti mulut. Artinya, orofaring ini terletak di dalam rongga mulut. Ya, dituliskan kalau keterangannya di sini di antara langit-langit dan tulang hyoid. Berarti di antara langit-langit dengan tulang lidah. Ini perannya untuk menghubungkan mulut dan saluran pencernaan. Jadi nanti ketika membahas saluran pencernaan di episode berikutnya itu juga ada paring. Ya, ada paring bagian dari saluran pencernaan. Begitupun paring bisa bagian dari saluran pernafasan. Ya. Kemudian ada laringofaring. Kalau laringofaring ini berarti menghubungkan dengan laring, ya, menghubungkan faring dengan laring. Ini letaknya di antara tulang hyoid sampai dengan bagian belakang laring. So, kalau misalkan untuk saluran pernafasan mungkin nanti yang berkaitan itu yang nasofaring sama laringofaring gitu ya. Karena kalau orofaring ini kategorinya nanti berhubungannya dengan saluran pencernaan. Oke. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau misalkan dari hidung, ini hidung kan ya, ada saluran rongga hidung. Nah, nanti masuk ke faring, faring yang paling atas menghubungkan bagian hidung dengan bagian berikutnya ini adalah nasofaring. Ya, berarti nasofaring menghubungkan hidung dengan faring gitu ya. Kemudian kalau dari mulut sini berarti ya, ini mulut, lidah, rongga mulut. Nah, ini ada orofaring. Sementara kalau laringofaring berarti yang di bagian belakangnya. Ya, berdekatan dengan arah laring. Gitu. Ini juga sama. Ini adalah nasofaring, ya, daerah rongga hidung ke belakang. Kemudian ini berikutnya orofaring, berarti rongga mulut, dan ke bawahnya lagi ada laringofaring. Begitu, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah laring. Laring atau kita sebut sebagai kotak suara. Nah, untuk laring ini prinsipnya dia seperti saluran tapi dikelilingi oleh banyak tulang rawan. Ya, ada beberapa jenis tulang rawannya. Yang pertama ada yang disebut dengan tulang rawan epiglotis. Nanti ada gambarnya ya. Jadi epiglotis ini perannya itu ibarat kayak klep yang nanti dia akan mengatur ketika ada makanan atau minuman gitu ya yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi si epiglotis ini nanti dia arahnya akan menutup glotis ibaratnya gitu ya, menutup rongga pita suara supaya kalau ada makanan ataupun minuman yang masuk itu tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya nanti nih kalian kalau ketika makan itu sambil bicara, ya berarti ketika itu kalian mengaktifkan saluran pencernaan, begitupun juga saluran pernafasan, sehingga si katup ini bingung gitu ya, kadang harus nutup glotis, kadang enggak gitu ya, karena ketika itu bicara, makanya akan ada kemungkinan sebagian makanan itu masuk ke saluran pernafasan sehingga kalian tersedak, begitu ya.
Nah, ini dia. Jadi ini adalah si epiglotis. Ya, epiglotis. Ini bagian depan ini berarti adalah yang kita pegang ini tenggorokan. Artinya masuknya ke saluran pernafasan, sementara bagian belakangnya ini adalah kerongkongan, atau berarti bagian dari saluran pencernaan. Nah, kalau ada makanan, ini yang bulat-bulat ini bolus ya, bolus makanan, ini si epiglotis ini akan nutup bagian glotis, ini akan ketutup gitu ya, sehingga si makanan ini tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Tapi kalau misalkan kita bicara kemudian makan atau makan sambil bicara gitu ya, si epiglotis ini ya kadang nutup kadang ngebuka gitu ya, sehingga ada bolus makanan yang masuk ke saluran pernafasan gitu. Akibatnya kita tersedak, itu refleks ya, sebenarnya refleks tubuh kita untuk mencegah supaya si makanan itu bisa segera dikeluarkan lagi dari saluran pernafasan. Oke, ini juga sama, ini adalah epiglotis. Bagian belakangnya ini adalah esofagus atau kerongkongan, sementara yang bagian depannya ini berarti masuk saluran pernafasan. Gitu. Oke, ini juga sama ya. Oke, selain ada tulang rawan epiglotis, juga ada tulang rawan tiroid. Ya, ini masih bagian dari laring loh ya. Nah, untuk tiroid ini biasanya kalau pada pria itu cenderung lebih menonjol. Ya, karena itu kan dipengaruhi oleh hormon ya, hormon testosteron. Ini termasuk ciri sekunder dari pria, ya. Oke, lalu ada tulang krikoid. Tulang krikoid ini bentuknya biasanya kayak cincin. Kemudian ada tulang arytenoid. Nah, kalau tulang arytenoid ini berhubungan dengan pita suara. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang pita suara itu sebetulnya adalah bagian dari tulang arytenoid. Kemudian ada tulang cuneiformis dan corniculatum, itu berdekatan dengan arytenoid karena perannya pun untuk berfungsi menahan getaran suara pada bagian laring. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini misalkan yang bisa diraba atau terlihat dari luar menonjol atau enggaknya gitu ya. Ini adalah tulang tiroid. Kemudian juga di bawahnya ada krikoid juga. Ya. Kita lihat lagi. Oke, nanti ada lanjutan gambar berikutnya ya. Tapi sebelumnya berarti kita bahas dulu ini berkaitan dengan pita suara. Tadi pita suara ini ada kaitannya dengan tulang rawan arytenoid ya. Nah, untuk pita suara sendiri itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan vocal fold atau kita sebutnya pita suara sejati, dan juga ada pita suara palsu atau ventricular fold. Nah, kalau misalkan pita suara sejati itu yang dipakai kita untuk bicara gitu, nyebutin vokal A, I, U, E, O, dan sebagainya. Tapi kalau pita suara palsu ini biasanya digunakan untuk ketika kita nahan nafas. Ya, misalkan sewaktu niup balon atau sewaktu ngeden, itu kan ketika kita sambil nahan nafas tuh ada keluar suara kan, gitu kan ya. Itu yang bekerja adalah pita suara palsu. Oke, nah untuk yang pita suara sejati atau vocal fold itu bisa dibedakan dari segi ibaratnya kalau dibilang morfologi ya morfologinya gitu ya. Jadi kalau pada pita suara perempuan itu ukurannya pendek dan tipis. Sementara kalau pada laki-laki itu pita suaranya cenderung panjang dan tebal. Nah, sekarang kalian bandingkan saja kayak senar gitar. Kalau misalkan senar gitarnya itu pendek dan tipis, ketika kalian petik suaranya akan seperti apa? Ting gitu ya. Cenderung lebih tinggi kalau suara wanita. Cempreng lah ibaratnya gitu ya. Kemudian kalau pada laki-laki, senarnya ibaratnya tuh panjang, tebal. Kalau kita petik, itu suaranya berarti deng gitu ya. Jadi cenderung lebih ngebas atau rendah kalau laki-laki. Itu pada umumnya. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan yang pita suaranya panjang dan tebal. Itu ada juga. Makanya ada perempuan yang suaranya juga ngebas gitu ya. Begitupun kebalikannya. Laki-laki pun ada yang pita suaranya pendek dan tipis sehingga suaranya cenderung lebih cempreng. Gitu ya. Ini hanya pada umumnya saja. Tidak berlaku holistik. Begitu. Nah, ini dia. Ini yang tadi tulang arytenoid gitu ya, berkaitan dengan si pita suara ini. Nah, ini untuk pita suara sejati. Ya, ini kita sebutnya vocal fold. Kemudian yang belakangnya ini adalah ventricular fold. Jadi kalau misalkan ini adalah epiglotis, yang tadi ya epiglotis, lalu ada tulang arytenoid. Nah, berdekatan dengan arytenoid juga di sini ada tulang cuneiformis dan corniculatum.
Ya, baru sebelah dalamnya lanjut adalah trakea. Jadi semua ini adalah laring ya. Ini adalah laring semuanya. Ya, banyak terdiri dari tulang-tulang rawannya. Oke, kita lanjut. Ini misalkan gambar dari beberapa bentuk pita suara ya. Itu beda-beda pita suaranya. Kalau misalkan melihat yang ini cenderung lebih tebal gitu ya kelihatannya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah trakea. Nah, untuk trakea ini berupa saluran panjangnya kurang lebih 11,5 cm dengan diameter 2,4 cm. Jadi ini hanya perkiraan saja, bukan berarti ukuran pas ya. Dan letaknya ada di depan esofagus. Jadi yang kita pegang di sini, ini adalah trakea, sementara esofagus atau kerongkongan itu ada di bagian belakang. Ya, nggak kepegang. Kemudian nanti trakea itu akan bercabang menjadi bronkus primer kiri dan bronkus primer kanan. Jadi bronkus adalah cabang dari trakea. Lalu trakea sendiri ini sama kayak laring gitu ya. Itu isinya itu adalah cincin-cincin tulang rawan. Jadi biasanya cincin tulang rawannya adalah tulang rawan hialin, kisarannya 16-20 buah. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk trakea. Oke. Nah, ini berarti trakea ya. Kalau atasnya ini adalah laring atau kotak suara. Dari laring lanjut ke trakea. Nah, isinya ini adalah cincin-cincin tulang rawan hialin. Nanti dari trakea ini akan bercabang menjadi bronkus. Ya, bronkus primer. Ada bronkus primer yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nanti bronkus primer itu ada cabangnya lagi, gitu ya. Ada bronkus sekunder. Begitu. Ini juga sama. Ini adalah bagian trakeanya dan bercabang menjadi bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tentang bronkus. Tadi bronkus itu adalah cabang dari trakea. Oke. Nah, untuk morfologi atau ya istilahnya kalau kita bandingkan antara bronkus kiri dengan bronkus kanan, itu ada perbandingannya. Jadi kalau misalkan bronkus kiri, itu dilihat dari posisi, dia lebih horizontal, lebih mendatar, lebih panjang, dan diameternya lebih kecil. Gitu ya. Jadi lebih panjang, tapi diameternya lebih kecil. Sementara kalau bronkus yang sebelah kanan, itu kebalikannya. Gitu ya. Lebih pendek dan diameternya lebih besar. Sehingga kalau kita bandingkan, dari diameter aja gitu ya, kemungkinan besar yang akan mudah terinfeksi itu yang diameternya kecil apa besar? Ya, kemungkinan yang istilahnya apa ya, probabilitasnya lebih tinggi itu yang bronkus kanan akan lebih mudah terinfeksi karena diameternya lebih besar, begitu ya. Oke, nah kemudian bronkus kanan ini nanti akan bercabang 3, sementara bronkus kiri akan bercabang 2. Kenapa? Itu akan disesuaikan dengan lobus paru-paru. Ya, jadi sekarang pegang dadanya masing-masing gitu ya. Tentukan kanan sama kiri, jangan ketukar. Ya, ini berarti saya nentuin ini ya, diri saya sendiri, berarti ini adalah sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke. Nah, paru-paru kanan itu jumlah lobusnya atau jumlah ruangnya ada 3. Ada 3 ruang. Sementara yang kiri jumlah ruangnya ada 2. Ya, nanti ada penjelasannya. Jumlah ruangnya ada 2. Berarti si bronkus yang sebelah kanan gitu ya, si bronkus primernya bercabang jadi 3 bronkus sekunder. Sementara yang sebelah kiri bronkusnya bercabang menjadi 2 bronkus sekunder. Ya, menyesuaikan dengan lobus paru-paru. Jadi sebelah kiri sekali lagi lobusnya ada 2, sebelah kanan lobusnya ada 3. Oke, berikutnya adalah bronkeolus. Bronkeolus ini adalah cabang dari bronkus. Bronkus yang mana ya? Mungkin cabang dari bronkus tersier kali ya, karena bronkus itu ada bronkus primer, sekunder, tersier gitu. Baru nanti bercabang lagi jadi bronkeolus. Tapi ya untuk memudahkan, kadang kita nyebutnya ya udah bronkus ya bronkus aja gitu ya, nggak disebut primer, sekunder, tersier. Tapi sebetulnya secara struktural itu memang terbagi-bagi lagi. Oke. Nah, untuk alveolus, kalau tadi bronkeolus ini adalah cabang dari bronkus ya, maka kalau alveolus ini biasanya kalau dilihat dari struktural tuh kayak gelembung-gelembung, gelembung-gelembung, bentuknya polihedral, dan dindingnya itu sangat tipis, karena hanya dilapisi oleh epitel pipih selapis. Ya. Di sana juga penuh dengan kapiler darah.
ya, saling berhubungan atau saling beranastomosa ibaratnya, gitu ya, saling beranastomosa membentuk struktur seperti anyaman. Itu adalah alveolus. Nah, karena alveolus ini dindingnya sangat tipis dan di sekitarnya kayak akan kapiler-kapiler, maka di alveolus inilah yang menjadi bagian pars respiratoria atau tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2, gitu ya. O2-nya kita peroleh dari mana? Ya, tentu itu dari atmosfer. Ya, masuk bersamaan dengan proses inhalasi atau inspirasi, O2-nya masuk gitu ya. Sementara CO2 itu pasti berasal dari seluruh tubuh gitu ya, sisa metabolisme yang dibawa ke jantung ya kan, dibawa ke jantung sebelah kanan, dari jantung ke sebelah kanan itu kan lewat peredaran darah dibawa dulu ke paru-paru. Nah, disitulah CO2 dari seluruh tubuh itu akan ditukar dengan oksigen. Ya, oksigen yang dari atmosfer nanti masuk ke apa istilahnya, ke pembuluh darah gitu ya, sementara CO2 dari pembuluh darah itu akan dibuang lagi ke atmosfer lewat proses ekspirasi gitu ya. Nanti itu juga ada pembahasan lebih lanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Ini tadi adalah trakea ya. Trakea bercabang 2 menjadi bronkus primer. Jadi bronkus primer itu ada 2. Bronkus primer sebelah kiri, ini berarti kiri ya. Ini sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan. Nah, nanti bronkus primer ini akan bercabang 2 menjadi bronkus sekunder. Ya, sesuai dengan jumlah lobus pada paru-paru. Nanti si bronkus primer juga bercabang lagi gitu ya, jadi bronkus tersier. Sementara yang bronkus primer sebelah kanan ini akan bercabang menjadi 3 bronkus sekunder sesuai dengan lobus paru-paru. Nanti bronkus sekundernya bercabang-cabang lagi menjadi bronkus tersier, baru dari bronkus tersier ini bercabangnya menjadi bronkeolus. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ini juga sama sebetulnya. Ibaratnya kalau misalkan ini adalah bronkeolus, maka nanti dari bronkeolus akan dilanjutkan ke kantung-kantung yang kita sebut sebagai alveolus. Ya. Nah, untuk alveolus sendiri itu terdiri dari ductus alveolus yang kayak batangnya gitu ya, sementara yang kayak kantungnya ini disebut saccus alveolus. Ya, jadi ada ductus alveolus, ada saccus alveolus. Gitu ya. Bisa dibedakan kan ya, ini ductus berarti ibaratnya batangnya, kalau duct itu kan saluran ya, kemudian kalau saccus berarti kantung-kantungnya. Nah, oke, berikutnya adalah tentang paru-paru atau kita nyebutnya pulmo. Ini bentuknya kerucut, cenderung lebih kerucut, kemudian sebelah bawahnya ini pasti dibatasi oleh rongga perut ya, karena yang namanya paru-paru itu adanya di rongga dada. Begitu ya, dibatasi oleh diafragma bagian bawahnya. Lalu di bagian apa istilahnya, kalau kita bagi menjadi 2 kategori berarti paru-paru itu ada kanan ada kiri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa paru-paru sebelah kanan itu ada 3 lobus, yang sebelah kiri itu ada 2 lobus. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini karena ada 2 lobus ya, itu diseimbangkan oleh posisi jantung. Kemarin saya sebutkan bahwa jantung itu letaknya lebih miring ke sebelah kiri, ya kan? Mengisi bagian tengah dari paru-paru atau mengisi mediastinum, rongga dari paru-paru. Gitu. Paru-paru sebelah kiri, ya. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kan jumlah lobusnya ya. Lalu kita lihat dari posisinya. Yang paru-paru sebelah kanan ini posisinya lebih tinggi, sementara yang paru-paru sebelah kiri lebih rendah, lebih ke bawah. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada hepar, ya, ada hepar yang ukurannya besar itu mendesak paru-paru, ya, mendesak paru-paru kanan ke arah lebih atas dan mendesak ginjal kanan lebih bawah, gitu, ya. Oke. Nah, kita bedakan nih, kembali lagi antara paru-paru kanan sama paru-paru kiri ya. Tadi saya sebutkan kanan ada 3 lobus. Kalau kita sebutkan bagian-bagiannya ada superior, kemudian ada media, berarti tengah ya, dan ada inferior, itu bawah. Sementara kalau paru-paru kiri ini hanya 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Nah, bagian media atau bagian mediastinumnya itu diisi oleh jantung. Jadi jantung lebih cenderung miring ke arah kiri. Oke, dilihat dari letak
apa istilahnya tinggi rendahnya gitu ya. Jadi kalau yang kanan itu lebih tinggi karena terdesak oleh hati. Kalau yang yang sebelah kiri paru-parunya lebih rendah. Nah, kemudian dilihat dari luasnya ruangan setiap lobus. Nah, untuk yang paru-paru kanan dia cenderung lebih gemuk. Ya, lebih gemuk tapi ukurannya lebih kecil-kecil, lebih pendek-pendek. Kalau yang paru-paru kiri ini ukuran si lobusnya lebih kurus gitu ya, tapi lebih panjang gitu. Oke. Ini dia. Jadi ini ada yang sebelah left itu berarti sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ada 2 lobus, upper sama lower, superior sama inferior. Sementara yang ini paru-paru sebelah right, artinya sebelah kanan. Ini yang upper, ini yang middle, ini yang lower. Jadi kalau dilihat dari ruangannya ini cenderung lebih gemuk-gemuk tapi lebih sempit. Gitu. Kalau yang sebelah kiri ini lebih kurus-kurus tetapi lebih lebih panjang gitu ya ukurannya. Oke. Nah, itu dia pembahasan berkaitan dengan traktus respiratorius atau saluran respirasi. Yang tadi ada pars conductoria dari mulai hidung sampai dengan bronkeolus dan juga ada pars respiratoria atau bagian alveolus. Semoga bisa difahami ya untuk yang traktus respiratorius. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke kerjasama antara sistem sirkulasi dengan sistem respirasi. Berarti kerjasama sistem peredaran darah atau kardiovaskuler dengan sistem respirasi. Ini kalau saya narasikan seperti yang di bawah, nih ya kurang lebih. Kalau bicara tentang respirasi, berarti respirasi ini perannya untuk menarik udara ya, kita sebutnya udara, karena kita nggak bisa memilah mana oksigen, mana CO2, atau mana gas yang lain, ya masuk semuanya aja gitu ya. Menarik udara dari atmosfer, yang utamanya itu mengandung oksigen ke dalam darah. Ya, karena yang mau dimasukkan itu kan sebetulnya adalah oksigennya. Oke, jadi menarik udara dari atmosfer yang mengandung oksigen ke dalam darah, kemudian nanti akan mengeluarkan lagi. Kalau tadi kan menarik berarti lewat proses inspirasi ya. Lalu dikeluarkanlah CO2 dari seluruh tubuh hasil metabolisme gitu ya, balik ke atmosfer. Itu adalah peran dari sistem respirasi. Ya, masukin O2 dari luar dan ngebuang lagi CO2 dari dalam tubuh gitu. Nah, sementara kalau sirkulasi atau peredaran darah berarti perannya untuk transportasi, untuk transport ya, untuk pengangkutan oksigen. Ya, oksigen dari alveolus paru-paru. Ya, oksigen ini dari mana ya? Oksigen yang tadi disuplai dari luar, dari proses inspirasi gitu ya. Dari alveolus menuju ke sel-sel tubuh. Gitu ya. Kemudian mengangkut CO2 nih. CO2 sisa-sisa metabolisme dari sel-sel tubuh. Ya. Ini diangkutnya lagi oleh peredaran darah juga. Gitu ya, oleh sistem sirkulasi juga menuju ke jantung sebelah kanan, dari jantung ke sebelah kanan itu ke paru-paru lagi ya, nanti dari paru-paru dibawa lagi keluar gitu ya lewat proses ekspirasi. Itu kurang lebih hubungan singkatnya. Oke, kemudian kalau misalkan ditanyakan apa sih sebetulnya faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa menarik nafas, ya, itu sebetulnya adalah kadar CO2 di dalam tubuh. Jadi bukan kadar oksigen ya. Yang mempengaruhi kita untuk menarik nafas itu adalah kadar CO2. Jadi kalau misalkan kadar CO2 di dalam tubuh kita itu meningkat, itu akan menjadi sinyal yang akan memberikan stimulus atau rangsang pada pusat pernafasan kita yang ada di batang otak atau di medula oblongata. Jadi pusat pernafasan itu adanya di bagian medula oblongata atau kita sebutnya batang otak. Dan itu hanya akan terstimulasi ketika kadar CO2 di dalam tubuh kita tuh tinggi. Gitu, ya. Oke. Nah, berikutnya kita bedakan nih, ada istilah bernafas, kemudian ada istilahnya respirasi. Nah, nanti respirasi juga kategorinya ada respirasi eksternal sama respirasi internal. Ya, kalau bicaranya bernafas nih, gitu kan, kalau nafas itu berarti acuannya adalah narik nafas, ngeluarin nafas, inspirasi, ekspirasi. Jadi hanya proses keluar masuknya udara pernafasan aja ke paru-paru dan dari paru-paru, gitu ya. Ada inspirasi, ada ekspirasi, itu adalah bernafas.
gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita menyamakan antara sistem pernapasan dengan sistem respirasi, itu sebetulnya dua kategori yang secara prinsipal atau secara makna itu berbeda sebetulnya ya. Kalau bernafas itu hanya keluar masuknya udara. Tapi kalau sudah bicara tentang respirasi, respirasi itu acuannya berarti sudah ke pertukaran oksigen dan CO2. Gitu ya. Jadi prinsip respirasi berarti ada pertukaran gas, pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, tergantung tempatnya yang membedakan antara eksterna sama interna. Gitu ya. Kalau respirasinya eksterna berarti berlangsungnya di luar sel tubuh. Ingat ya, di luar sel, berarti belum masuk ke dalam sel tubuh. Kalau di luar sel, berarti ya tetap aja di dalam tubuh, hanya saja berlangsungnya belum ke dalam sel. Ya, untuk respirasi eksterna. Jadi berlangsungnya ini masih antara alveolus, masih di organ ya, belum masuk ke dalam selnya, masih di alveolus dan juga kapiler darah. Ya, jadi pertukaran antara alveolus dengan kapiler darah. Ya, itu artinya respirasi eksterna. Tapi kalau respirasi interna berarti ini sudah masuk ke dalam sel prinsipnya. Ya, jadi pertukarannya O2 sama CO2 itu antara kapiler darah yang ada di seluruh sel-sel tubuh dengan sel tubuh itu sendiri. Ya, tepatnya itu pada organel mitokondria. Jadi kalau udah masuknya ke dalam sel atau acuannya adalah pertukaran sel dengan kapiler yang ada di sekitar sel-sel tubuh, itu berarti acuannya adalah respirasi interna. Gitu ya, yang membedakan adalah tempatnya. Kalau yang bertukarnya sama-sama oksigen dan sama-sama CO2. Oke. Nah, kita lihat dulu skema untuk menjelaskan respirasi gitu ya. Ini kita mulai dari respirasi eksterna dulu. Ingat tadi kalau respirasi eksterna acuannya adalah tempat bertukarnya itu antara alveolus dan kapiler sekitar alveolus. Oke. Di sini ada keterangan sebelum terjadinya respirasi eksterna. Ya, sebelum terjadi respirasi eksterna kita lihat dulu kondisinya. Jadi awalnya ya di alveolus ini tinggi akan oksigen. Kenapa tinggi akan oksigen? Karena oksigen ini diperoleh dari proses inspirasi. Itu ya, udara masuk, udaranya yang tinggi akan oksigen itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Ditampunglah di bagian alveolus si oksigennya, sehingga kondisi di alveolus oksigennya tinggi. Sementara kondisi di kapiler sekitar alveolus kebalikannya, yang tinggi adalah CO2. CO2-nya dari mana? Ya ini CO2-nya berasal dari seluruh tubuh. Ya, yang dibawa ke jantung sebelah kanan, dari jantung sebelah kanan masuk ke paru-paru. Sehingga di sekitar alveolus ini adalah tinggi CO2. Ya, ini kondisi sebelum respirasi. Nah, ketika respirasi ini lihat, karena O2-nya tinggi berarti dia akan berdifusi dari alveolus ke kapiler sekitar alveolus. Ya, O2-nya pindah atau berdifusi, begitupun CO2. CO2-nya akan berdifusi dari kapiler sekitar alveolus ke alveolus gitu ya. Jadi kondisi setelah respirasi eksterna, maka alveolus sekarang jadi tinggi akan CO2. Nah, tinggi akan CO2-nya dikemanakan? Ya dikeluarkan lagi lewat proses ekspirasi. Ya, dikeluarkan ke atmosfer lewat ekspirasi. Sementara kapiler sekitar alveolus yang asalnya tinggi akan CO2 karena sudah ada pertukaran nih, sekarang dia kondisinya jadi tinggi oksigen. Ya, kapilernya sudah tinggi akan oksigen atau membawa darah bersih, membawa darah yang tinggi akan oksigen. Akan dibawa kemana? Ingat rute peredaran darah? Berarti dari alveolus atau dari paru-paru, darah yang sudah tinggi akan oksigen akan dibawa balik ke jantung, ya kan? Ke jantung sebelah kiri. Lewat apa? Lewat vena pulmonalis, ya kan? Ke vena pulmonalis, ke jantung sebelah kiri. Ya, dari jantung sebelah kiri akan dipompa ke seluruh tubuh lagi. Ya, melalui aorta. Itu kan, itu membawa darah bersih. Itu ya, tadi pertukaran O2 sama CO2-nya itu berarti kita sebut sebagai respirasi eksterna. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang respirasi interna. Jadi setelah eksterna lanjut ke respirasinya interna. Karena kan darah tadi sudah dibawa menuju sel-sel tubuh, ya kan? Oke, nah kalau respirasi interna berarti acuan tempatnya adalah pertukaran O2 dan CO2 antara apa? Sel-sel tubuh dengan kapiler sekitar tubuh atau kapiler sekitar sel-sel tubuh. Ya kan, tempat interna seperti itu. Nah, kondisi sebelum respirasi.
sebelum respirasi, di sel-sel tubuh, di dalam sel-sel tubuh gitu ya, ini tinggi akan CO2, karena CO2 ini adalah produk samping dari metabolisme. Gitu ya. Karena ada aktivitas metabolisme di dalam sel, maka CO2-nya tinggi. Sementara kapiler yang ada di sekitar tubuh itu sudah tinggi akan oksigen. Dari mana ini? Ya tadi dari proses respirasi eksternal tadi. Ya. Oke, ini kondisinya seperti ini. Karena CO2 di sel itu tinggi, berarti dia bisa berdifusi ke kapiler. Sementara oksigen yang tinggi di kapiler berdifusilah ke sel-sel tubuh. Ya, terjadi pertukaran, terjadi difusi, sehingga setelah terjadinya respirasi interna, maka kondisinya sel-sel tubuh sekarang menjadi tinggi akan oksigen. Ya, jadi sel sekarang sudah dapat suplai oksigen. Nah, oksigennya buat apa? Ya, oksigennya dipakai untuk respirasi apa? Respirasi interna atau istilahnya kita sebut respirasi sel. Ya, respirasi sel dipakailah untuk menghasilkan energi. Gitu ya. Nah, berikutnya kapiler di sekitar tubuh, gitu ya. Sekarang kondisinya tinggi akan CO2. Karena kan tadi sudah berdifusi, yang asalnya tinggi O2 karena sudah ada pertukaran, jadilah si kapilernya tinggi akan karbon dioksida. Gitu ya. Nah, sekarang kapiler di sekitar tubuh ketika sudah tinggi akan CO2 akan dikemanakan? Ya, nanti CO2-nya akan dibawa balik. Gitu ya, menuju balik lagi ke paru-paru. Ya, jadi dari seluruh tubuh, ingat pasti dari seluruh tubuh nanti akan dibawa oleh apa? Vena cava superior, vena cava inferior, masuklah ke jantung sebelah kanan, ya kan ini tinggi CO2 kan jantung sebelah kanan, masih darahnya darah kotor lah ibaratkan. Kemudian dari jantung sebelah kanan itu akan dibawa ke paru-paru. Ya, lewat arteri pulmonalis, dibawa ke paru-paru, nanti CO2-nya dikeluar. Terjadi lagi pertukaran, ya, terjadi lagi respirasi eksterna. CO2-nya nanti akan dikeluarkan lewat proses ekspirasi. Sementara oksigennya akan dibawa lagi masuk oleh pembuluh darah, diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Gitu aja terus-terusan. Ya. Jadi kalau misalkan nanti diminta untuk menjelaskan skema bagaimana respirasi interna, bagaimana respirasi eksterna, setidaknya kalian sudah punya pola, sudah punya gambaran bagaimana untuk menjelaskannya. Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya lanjut ke bernafas. Oke, bernafas tadi saya sebutkan. Kalau bernafas berarti acuannya hanya pertukaran udara, ya, masuk dan keluar. Inspirasi, ekspirasi. Inhale, exhale. Gitu ya. Nah, untuk bisa menjelaskan bagaimana inspirasi bisa terjadi ataupun ekspirasi bisa terjadi, maka ada hal yang harus kalian ingat lagi, gitu ya. Just remember, gitu. Ingat lagi coba prinsip ini kalau nggak salah hukum Henry atau hukum apa saya lupa. Kalau dalam fisika, jadi prinsipnya udara itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya kan? Ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian prinsip yang kedua, tekanan suatu ruangan itu dapat diperkecil dengan cara memperbesar ruangannya. Jadi semakin diperbesar ruangannya, tekanannya akan semakin turun, akan semakin kecil. Begitupun kebalikannya, kalau ruangannya diperkecil, tekanannya akan semakin besar atau semakin tinggi. Ya, itu dua hal utama. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa tekanan di atmosfer, ya, tekanan udara di atmosfer itu adalah 1 atm, ya. Atau kita sebutnya kalau diangkakan itu 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Ya, masih ingat kan itu ya? Itu basic sekali sebetulnya. Oke, kita terapkan nih pola ini dengan menjelaskan kenapa inspirasi bisa terjadi dan kenapa ekspirasi bisa terjadi. Nah, kita mulai dari inspirasi. Inspirasi itu berarti tujuannya memasukkan udara. Ya, tubuh mau memasukkan udara ke dalam paru-paru. Gimana syarat yang harus dipenuhi gitu ya? Harus mengikuti pola yang tadi. Jadi, supaya udara dari atmosfer bisa masuk ke dalam paru-paru kita atau ke dalam saluran pernapasan kita, maka tekanan di dalam paru-paru kita atau di dalam rongga dada kita, ibaratnya gitu ya, itu harus lebih besar atau harus lebih kecil dari paru-paru, dari atmosfer. Kira-kira harus lebih tinggi dari 1 atm atau lebih rendah dari 1 atm menurut kalian? Supaya udaranya bisa masuk. Ya, di dalam paru-paru atau di dalam rongga kita tekanannya harus
kecil supaya udara dari atmosfer bisa masuk. Nah, caranya gimana untuk memperkecil tekanan? Ya, caranya itu dengan memperbesar rongga dada. Ya, memperbesar rongga. Nah, supaya bisa rongganya besar atau diperbesar, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu otot-otot, ya, otot-otot yang ada di antara tulang rusuk atau kita sebutnya otot interkosta, bagian eksterna, bagian luar ya. Otot interkosta eksterna harus kontraksi. Kalau otot interkosta eksternanya kontraksi, maka tulang rusuknya bisa terangkat. Kalau tulang rusuk terangkat, maka rongga dada semakin diperbesar, lebih besar. Ya, rongganya membesar, tekanannya lebih kecil, sehingga udara bisa masuk. Gitu. Ya, jadi ototnya harus kontraksi dulu, baru udara masuk. Kalau misal jangan kebalik gitu ya, bukan berarti udaranya masuk dulu baru kita kontraksi, enggak. Tapi kita harus kontraksi dulu ototnya, baru udara bisa masuk. Ya silakan buktikan saja. Ini kalau misalkan pernafasan kalian tidak mengkontraksikan otot, diam aja kayak gini. Udara masuk nggak? Enggak kan? Tapi kalau misalkan kalian kontraksikan, udara masuk. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian selain otot interkosta eksterna, itu ya bisa juga yang bekerja itu adalah otot diafragma. Otot perut. Jadi diafragma juga harus kontraksi. Kalau diafragma kontraksi, yang asalnya melengkung, diafragmanya itu menjadi mendatar. Diafragmanya mendatar berarti rongga dada itu volumenya menjadi lebih besar. Tekanannya turun sehingga udara juga bisa masuk. Gitu, ya. Jadi kadang kan suka ketukar-tukar. Nah, makanya yang perlu di sini kalian garis bawahi itu adalah kalian harus paham. Kalau kalian sudah paham, itu mau soal atau apapun diputar-putar gitu ya, yaitu prinsipnya kalian bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau inspirasi, otot-ototnya harus kontraksi. Kalau ototnya kontraksi, nanti ruangan atau rongga dada volumenya menjadi lebih besar. Ketika volumenya besar, tekanannya akan lebih rendah. Gitu ya, sehingga udara dari atmosfer bisa masuk. Ya, itu inspirasi. Nah, sekarang kalau ekspirasi berarti kebalikannya. Ekspirasi kita mau mengeluarkan udara dari rongga dada atau dari paru-paru keluar, gitu ya. Berarti tekanan di dalam rongga dada kita atau tekanan di dalam paru-paru itu harus lebih tinggi. Ya, tekanannya harus lebih tinggi. Supaya tekanannya lebih tinggi, maka caranya apa? Caranya berarti kita perkecil ruangannya atau perkecil rongganya. Dengan cara apa? Otot yang asalnya kontraksi sekarang balik relaksasi. Ya, jadi otot interkosta eksterna kembali relaksasi. Kalau dia relaksasi berarti si bagian tulang rusuk itu akan turun. Rongga dada jadi lebih kecil, tekanannya meningkat, udara keluar. Ya. Atau misalkan diafragmanya juga yang asalnya kontraksi, yang asalnya datar, dia harus kembali relaksasi. Kalau kembali relaksasi dari datar berarti diafragmanya kembali melengkung, ya, kembali ke atas, ruangannya menjadi lebih kecil sehingga tekanannya itu naik, udara bisa keluar. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita kategorikan nih, inspirasi ini bisa dikatakan prosesnya aktif. Kenapa? Karena di situ melibatkan kontraksi otot, ya, otot interkosta eksterna sama otot diafragma. Gitu ya. Kalau ekspirasi itu prosesnya pasif karena hanya melibatkan relaksasi saja, relaksasi dari otot. Kecuali gitu ya, pada ekspirasi yang sifatnya dipaksakan itu istilahnya butuh kerja otot juga. Ya, butuh kontraksi otot. Misalkan ekspirasi yang dipaksakan tuh kayak apa? Ya, kayak misalkan kalian niup balon itu kan ada ekspirasi yang dipaksa gitu ya, ataupun lagi mau pup gitu ya, itu juga ketika misalkan pupnya susah, itu juga kalian ketika ngeden itu adalah ekspirasi yang dipaksakan. Nah, itu juga butuh kontraksi otot gitu ya. Lalu kalau misalkan dilihat dari otot yang dipakai, apakah itu otot interkosta atau otot diafragma, nanti pernapasan bisa dibagi menjadi dua kategori kan ya. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, saya yakin kalau udah pada tahu semua sih ya, kalau misalkan yang disebut pernapasan dada berarti yang melibatkan otot interkosta eksterna. Kalau misalkan yang melibatkan kalau pernapasan perut berarti yang dilibatkan adalah diafragma. Gitu ya.
Oke, nah ini dia. Kalau misalkan kalian dilihat dari gambar saja, dari kondisi gambar ini, apa yang misalkan bisa kalian ambil satu informasi antara gambar A sama gambar B. Misalkan ini gambar B, ini gambar A. Kalau dilihat dari yang gambar A, ini kondisi si paru-parunya, ruangannya ini lebih kecil ya. Sementara yang di sini lebih besar. Ya, lebih mengembang gitu. Karena di sini ruangannya lebih mengembang atau lebih besar, maka tekanan di sini dalam kondisinya lebih rendah. Akibatnya udara masuk. Terjadilah inspirasi, ya, inspirasi udara masuk. Lihat kondisi diafragmanya pun dia kontraksi, mendatar gitu ya, diafragmanya mendatar, kemudian otot antar tulang rusuknya juga terangkat. Sementara ini kebalikannya, diafragmanya kembali relaksasi, begitupun otot antar tulang rusuk juga kembali relaksasi. Sehingga volume udaranya di sini, volume rongganya menjadi lebih kecil, tapi tekanannya lebih tinggi, akibatnya udara keluar atau ekspirasi. Gitu ya. Oke. Berikutnya berkaitan dengan volume paru-paru. Ya, volume udara paru-paru ini mungkin kalian juga sering mendengar atau malah sudah hafal di luar kepala gitu ya, bahwa dalam volume pernapasan itu ada yang disebut dengan volume tidal, ada juga suplementer, komplementer, kemudian ada kapasitas vital, kapasitas total, udara residu gitu ya. Oke, kita kembali untuk recall saja, mengingatkan kembali. Jadi untuk volume tidal, ini acuannya adalah volume udara yang bisa masuk keluar masuk gitu ya sewaktu pernafasan itu dalam keadaan istirahat santai gitu ya, udara pernapasan biasa, narik nafas, ngeluarin nafas atau ekspirasi, inhale, exhale gitu ya. Ini kisarannya sekitar 500 cc ya. Oke, kemudian kalau volume suplementer, nah kalau suplementer nama lainnya adalah ekspirasi maksimal. Ekspirasi berarti mengeluarkan ya kan, jadi udara yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi biasa. Ya, jadi setelah ekspirasi tidal atau volume udara tidal, itu kita bisa mengeluarkan lagi udara ekspirasi semaksimal mungkin. Itu namanya adalah volume suplementer. Ini kisarannya 1250 cc. Sebenarnya kalau untuk angka ini relatif ya, artinya beberapa sumber kadang menyebutkannya berbeda. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, asalkan kalian jelas merujuknya kemana gitu ya. Oke, kebalikan dari suplementer ada volume komplementer. Jadi kalau komplementer ini nama lainnya adalah inspirasi maksimal. Inspirasi maksimal berarti udara yang masih bisa dihirup sekuat-kuatnya setelah inspirasi biasa. Jadi kalau misalkan inspirasi biasa hanya 500 cc, kita bisa masih menarik udara sekuat-kuatnya gitu ya. Dan itu kisarannya adalah 3000 cc atau 3000 mili. Oke, ada beberapa sumber yang nyebutin komplementer, suplementer itu jumlahnya sama saja. But sekali lagi nggak usah dipermasalahkan. Kemudian ada kapasitas vital. Ya, kapasitas vital kalau secara redaksional ini panjang sekali ngejelasinnya. Tapi kalau kita sederhanakan, vital itu adalah jumlah udara tidal, gitu ya, tidal ditambah suplementer ditambah komplementer, itu adalah kapasitas vital. Ya, jadi udara yang ibaratnya masih bisa dijangkau lah lewat pernapasan, entah pernapasan biasa ataupun inspirasi maksimal ataupun ekspirasi maksimal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi komplementer adalah 3000, kemudian suplementernya adalah 1250 dan tidalnya adalah 500. Jadi kalau ditotalkan ini kisarannya adalah 4750 cc. Ini adalah kapasitas vital. Gitu ya. Oke, satu lagi ada residu. Kalau residu ini adalah namanya juga residu, itu berarti udara sisa. Ya, itu nggak bisa dikeluarkan lewat respirasi biasa. Lewat ekspirasi biasa nggak bisa dikeluarkan, itu tetap ada di dalam paru-paru, itu yang memberikan bentuk pada paru-paru. Nah, si udara residu ini kisarannya sekitar 1200 cc dan baru bisa dikeluarkan kalau misalkan rongga perut gitu atau misalkan paru-parunya lah ya kelindas atau dilindas stum, mesin stum gitu ya, itu baru residu bisa keluar ya, sampai si paru-parunya nggak berbentuk baru residu itu bisa keluar gitu ya. Dalam kondisi normal ini residu tidak bisa dikeluarkan. Nah, kalau misalkan kapasitas vital ditambahkan dengan residu, itu kita sebutnya sebagai kapasitas total. Jadi kalau total berarti 4750 atau yang vital ini ditambahkan dengan residu yang kisarannya sekitar 1200. Jadi kurang lebih ada 6000 cc untuk kapasitas total. Gitu ya. Ini gambarannya.
Kita mulainya dari sini nih, yang kuning ini, yang udara penapasan biasa kita, ini yang disebut sebagai udara penapasan tidal. Kisarannya adalah 500 mili. Ini dari kondisi tidal, kita menarik nafas sekuat-kuatnya atau inspirasi maksimal. Ini kita sebutnya sebagai udara komplementer. Kemudian, lalu dari respirasi biasa dikeluarkan nih sekuat-kuatnya atau diekspirasikan secara maksimal. Kita sebutnya udara suplementer ya. Nah, kemudian yang suplementer atau ekspirasi maksimal ditambah dengan tidal, ditambah dengan komplementer atau inspirasi maksimal, kita sebutnya sebagai kapasitas vital. Gitu ya. Kemudian yang tidak terjangkau oleh udara pernafasan kita, ini yang disebut dengan udara residu. Kisarannya sekitar 1200 cc atau 1200 mili. Nah, vital ditambah dengan residu kita sebutnya sebagai kapasitas total. Gitu ya. Oke, ya ada juga yang misalkan mencantumkan di sumbernya itu seperti ini untuk kisaran loh ya, untuk kisaran angka. Jadi kalau misalkan yang kapasitas tidalnya sama nih 500 mili. Kemudian untuk yang inspirasi maksimal atau komplementer itu 1500 mili. Begitupun untuk yang suplementer atau ekspirasi maksimal juga 500 mili, 1500 mili. Sementara yang residunya itu adalah 1000 mili. Ini hanya angka saja, kisaran angka. But no problem, itu nggak usah dipermasalahkan. Oke. Nah, berikutnya adalah transport O2. Pengangkutan oksigen di dalam tubuh itu caranya dengan cara apa sih sebetulnya? Gitu ya. Begitupun nanti ada transport CO2 itu dengan cara apa? Nah, untuk transport O2 ini hampir 97%, pokoknya mendekati 100% lah ya. Oksigen ini diangkutnya gitu ya, terikat itu oleh hemoglobin. Hemoglobin itu kan bagian dari sel darah merah. Nah, kemarin waktu belajar tentang eritrosit, itu kan eritrosit salah satu fungsinya untuk mengikat oksigen. Ya, mengikat oksigennya itu sebetulnya berkaitan dengan gugus ferrum atau gugus besi yang ada pada hemoglobin. Makanya kalau misalkan kita kurang ferrum, kurang zat besi, ya ini ada hubungannya dengan nanti yang terganggu salah satunya adalah pengangkutan oksigen. Gitu ya. Nah, ketika oksigen ini diangkut oleh hemoglobin atau diikat oleh hemoglobin, dibentuklah HbO2 atau kita sebutnya adalah oksihemoglobin. Jadi si oksihemoglobin ini adalah bentuk pengangkutan utama dari oksigen. Nah, si HbO2 supaya oksigennya nanti bisa dilepaskan nih ya, bisa dilepaskan ke dalam sel-sel tubuh, si HbO2 ini harus berikatan dengan H+. Ion H+. Ion H+ ini diperoleh dari mana? Ini biasanya diperoleh dari hasil pelepasan H2CO3. Ini nanti ada kaitannya dengan pengangkutan CO2, karena CO2 salah satunya diangkutnya dalam bentuk H2CO3 ataupun HCO3-. Ya, H+-nya ini nanti akan diikat oleh HbO2. Jadi HbO2 berikatan dengan H+, sehingga terbentuklah HHB plus O2. O2-nya lepas kan? Nah, O2-nya nanti dilepaskan ke jaringan. Dipakailah oleh sel-sel tubuh. Gitu. Itu kalau secara fisiologinya. Oke, ini tentang transfer oksigen ya. Jadi yang utamanya dalam bentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, sekarang kalau misalkan bicara, kenapa sih kalau misalkan orang itu bisa keracunan monoksida? Misal karena menghirup gas hasil pembakaran yang tidak sempurna. Ada garasi, kondisinya tertutup, orang ada di dalam garasi, itu bisa sampai keracunan, bisa pingsan, bahkan sampai meninggal karena monoksida. Itu kenapa? Karena si monoksida atau CO2 ini, CO itu afinitasnya atau daya ikatnya terhadap si hemoglobin itu 200 kali lebih kuat daripada oksigen. Gitu ya. Jadi satu CO itu bisa setara dengan 200 oksigen, kebayangkan? Ya. Jadi yang harusnya ngikat oksigen itu malah yang diisinya oleh CO. Gitu ya, nggak bisa lah ngikat oksigen darah kita atau si hemoglobin kita. Karena Hb-nya berikatan dengan CO berarti bukan CO2 ya, CO berarti terbentuklah karbomonoksihemoglobin atau HbCO. Akibatnya gimana? Si tubuh ini mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Karena oksigennya kurang, transportnya kurang, terutama oksigen untuk suplai ke pusat saraf gitu ya, ke otak, ke pusat kesadaran kita, oksigennya kurang, ya sudah, akhirnya lama-lama kita bisa mengalami hilang kesadaran. Dan kalau terus dibiarkan, ya itu bisa wassalamualaikum gitu ya. Bisa selesai. Oke.
Nah, ini kalau misalkan kita lihat struktur Hb ini ya, ini sebetulnya di bagian ekskresi juga nanti akan dibahas. Jadi kalau hemoglobin, ini dari kata hemoglobin berarti terdiri dari kata hemo atau heme dan juga globin. Nah, heme-nya sendiri itu ada Fe, penyusunnya ada Fe sama cincin porfirin. Nah, si Fe ini yang nanti perannya untuk mengikat oksigen. Ya, begitupun Fe juga bisa mengikat si CO atau karbon monoksida. Sementara bagian globinnya itu perannya untuk mengikat CO2. Jadi CO2 juga bisa berikatan dengan hemoglobin, membentuk HbCO2. Jadi Hb itu bisa berikatan HbO2, bisa HbCO, bisa HbCO2. Ya. Kemudian juga ada cincin porfirin nih, hasil pemecahan dari heme. Kalau cincin porfirin nanti arahnya ini dengan pigmen pada empedu, bilivardin, bilirubin gitu ya. Nanti untuk ekskresi lah, kaitannya dengan ekskresi. Jadi kalau misalkan eritrosit yang sudah tua dipecah atau dirombak gitu ya, ada sebagian bahan yang dipakai lagi untuk pembentukan eritrosit berikutnya, ada juga yang diekskresikan. Nah, yang diekskresikan itu adalah cincin porfirin. Tapi kalau yang dipakai lagi yaitu Fe dan si globinnya. Itu yang bisa dipakai lagi. Oke. Nah, kemudian suka ada fenomena juga, misalkan orang yang pergi dari dataran rendah menuju dataran tinggi, misalkan lama diam di situ gitu ya, itu biasanya kulitnya jadi merah. Adaptasi fisiologis kan itu masuknya ya, adaptasi fisiologis. Biasanya tinggal di dataran tinggi itu si kulitnya itu cenderung lebih merah. Kenapa? Karena di situ tubuh akan berupaya beradaptasi dengan cara memproduksi banyak Hb. Karena kan kalau misalkan di dataran tinggi kerapatan oksigen itu semakin rendah. Jadi berupaya Hb-nya diperbanyak supaya bisa lebih banyak mengikat oksigen. Jadi kelihatan kulitnya lebih merah. Gitu ya. Itu sebetulnya bagian atau materi yang ya dasar sekali lah. Di SD pun, materi SD juga kan ada istilah adaptasi fisiologis gitu ya. Contohnya ini misalkan yang di dataran rendah pergi ke dataran tinggi, atau orang yang di dataran tinggi kok kulitnya bisa lebih merah, itu kenapa ya. Itu dijelaskannya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Berikutnya adalah transport dari CO2. Kalau tadi oksigen itu dalam bentuk HbO2, ya, atau oksihemoglobin. Nah, sementara kalau transport CO2, ini yang paling banyaknya, sekitar 69% dalam bentuk HCO3- atau ion karbonat. Gitu ya. HCO3- ini terbentuk dari apa? Ini terbentuk dari CO2, ya, CO2 yang dari sel gitu ya. Dari sel ini kan nanti keluar nih, masuk ke peredaran darah, masuk ke masuk ke plasma darah gitu ya. Dari plasma berarti masuk ke eritrosit. Nanti CO2-nya itu berikatan dengan air yang ada di eritrosit. Ya, di dalam eritrosit ini terjadinya dibantu oleh enzim, namanya enzim karbonat anhidrase. Itu terbentuklah H2CO3. Ya, H2CO3 juga ini masih pakai karbonat anhidrase, ini bisa dipecah jadi H+ dan HCO3-. Jadi pengangkutan pengangkutan CO2 yang utama itu dalam bentuk HCO3-. Sementara H+-nya tadi dipakai apa? Dipakai salah satunya itu untuk bisa melepaskan oksigen yang awalnya dari HbO2 ya kan? HbO2 berikatan dengan H+, barulah oksigennya bisa dilepaskan. Itu di slide tadi sebelumnya. Oke. Nah, nanti si HCO3- yang terbentuk di eritrosit tadi, ini akan keluar nih menuju plasma. Dan akan berikatan dengan natrium. Jadi natrium juga ternyata penting juga perannya dalam transport CO2. Itu ya, membentuk NaHCO3. Diangkutlah menuju alveolus. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga bisa dalam bentuk karbominohemoglobin atau HbCO2. Kisarannya sekitar 23%. Ya, itu CO2 berikatan dengan Hb. Itu pada gugus apa tadi, masih ingat? Ya, bagian gugus globin. Ya, kalau oksigen berikatannya dengan Fe, ya kan? Oksigen, kemudian monoksida itu berikatannya dengan Fe. Sementara kalau CO2 ini berikatannya dengan bagian globin. Terbentuklah Hb ditambah CO2 jadi HbCO2. Ya, dan juga ya ada larutan CO2 dalam plasma gitu ya. Kurang lebih ya 8% lah paling sedikit gitu. Jadi yang utamanya dalam bentuk HCO3-, kemudian bisa juga dalam bentuk karbominohemoglobin atau HbCO2. Begitu. Nah,
Sekarang masuk ke kelainan klinik. Berarti kalau udah masuk ke kelainan klinik, ini udah jadi sinyal bahwa sebentar lagi pembahasannya akan selesai. Senangnya ya. Oke, untuk kelainan klinik kita runut dari yang saluran pernafasan paling atas deh, dari hidung gitu ya. Dari hidung, bagian hidung kalau misalkan selaput lendirnya mengalami peradangan, ini kita sebutnya sebagai rinitis. Rinitis ini radang selaput lendir di bagian hidung. Nah, penyebabnya apa? Ya mungkin bakteri, mungkin virus, tergantung ya. Bisa dari kelompok Streptococcus atau Pneumococcus, itu bisa menyebabkan peradangan pada bagian selaput lendir. Dan biasanya ciri-cirinya itu kan keluar kayak pilek gitu, kayak pilek lagi. Keluar banyak lendir gitu ya, terus-terusan. Oke. Kemudian ada laringitis. Kalau laringitis berarti yang mengalami peradangan adalah laring atau kotak suara. Ini biasanya juga kalau ada itis kayak gitu ya, itu karena ada peradangan, berarti mikroorganisme yang menyebabkan biasanya ya. Atau mungkin bisa juga karena asap rokok. Nah, biasanya kalau yang laringitis itu tandanya suaranya jadi parau gitu ya, hampir nggak ada suaranya gitu ya, kecil sekali. Ya karena tadi si pita suaranya mengalami pembengkakan akibat dari infeksi si mikroorganisme tadi. Gitu ya. Oke, lalu ada difteri. Nah, pernah dengar kan difteri? Difteri ini biasanya di awal untuk usia anak di bawah 1 tahun kan ada vaksin DPT ya. Nah, DPT itu untuk mencegah difteri salah satunya. Difteri ini biasanya dia menyerang mukosa gitu ya, mukosa bagian atas, bisa di hidung, bisa faring, bisa laring. Nah, bagian mukosa itu kan lendir ya, lapisan lendir juga. Nah, tapi penyakitnya apa? Mikroorganismenya khusus, ya, yaitu sejenis bakteri Corynebacterium diphtheria. Dan ngikutin aja nih diphtheria, berarti penyebab difteri. Corynebacterium diphtheria. Nah, biasanya si bakteri ini bisa membentuk membran semu atau pseudomembran dari fibrin gitu ya. Ini yang bisa menghambat jalan nafas. Ini yang menyebabkan bayi misalkan atau anak yang mengalami difteri itu bisa menyebabkan kematian ya, karena nafasnya terhambat oleh si pseudomembran yang dibentuk oleh bakteri Corynebacterium gitu. Oke, kemudian ada bronkitis. Nah, kalau bronkitis ini yang meradangnya adalah bisa bronkusnya, bisa bronchiolusnya. Ya. Ini juga lapisan mukosa yang kenanya, atau misalkan lapisan submukosa, lapisan di bawahnya lagi. Nah, kalau misalkan bagian mukosa atau submukosanya ini sudah mengalami peradangan atau infeksi akibat infeksi dari mikroorganisme, nanti produksi lendir itu kan akan banyak ya, akan ada over produksi lendir, dan juga sel-sel mati mengelupas, itu juga bisa numpuk yang menyebabkan orang itu susah untuk istilahnya keluar masuk udara itu agak susah gitu ya kalau yang bronkitis. Oke. Kemudian ada asma. Nah, kalau asma ini biasanya yang tersumbat itu adalah jalan nafas. Ya, jalan nafas bagian ya terutama otot bronkus sama bronchiolus lah ya, bagian bronkus sama bronchiolus itu ada penyempitan gitu ya. Jadi asma ini sebetulnya tersumbatnya jalan nafas karena rangsangan yang khas yang disebut dengan spasme lah. Spasme atau kontraksi kuat dari otot-otot itu ya penyebabnya bisa macam-macam sih ya. Tapi ya kambuh-kambuhan mungkin karena faktor dingin atau faktor apapun, alergi atau apa gitu ya yang memicu bisa jadi asma. Di otot-ototnya kontraksi kuat. Kalau dia kontraksi kan salurannya jadi lebih nyempit gitu ya. Jadi lebih nyempit sehingga kalau misalkan kita mencoba untuk narik nafas, bukan kita sih, orang yang menderita asma gitu ya, mencoba untuk menarik nafas, ngeluarin nafas itu ya, ketika ada aliran udara yang keluar masuk karena si rongga dari bronkus atau bronchiolusnya nyempit, jadi bergetar gitu ya, kedengar suara kayak ni gitu ya, kayak suara mengi gitu, karena getaran dari rongga bronkus atau bronchiolus yang menyempit tadi gitu ya. Oke. Berikutnya ada sinusitis. Nih, kalau sinusitis berarti peradangan sinus. Ya, yang disebut sinus itu adalah rongga udara yang ada di mana ya? Bisa adanya di area wajah mungkin yang berhubungan dengan hidung gitu ya. Ada sinus paranasalis, sinus yang lain juga ada gitu ya. Nah, itu bisa mengalami peradangan si rongga tadi. Kalau misalkan si lapisan rongga sinusnya ini membengkak, bisa terjadi pembengkakan. Ya, maka cairan lendir yang diproduksi di bagian sinus itu sendiri itu nggak bisa keluar, gitu, nggak bisa istilahnya bersirkulasi dengan baik, gitu ya, terhambatlah si cairan tersebut di dalam rongga sinus. Nah, karena si cairan lendirnya terperangkap di situ, itu bisa dipakai oleh bakteri untuk hidup dia gitu ya, di metabolisme oleh bakteri, semakin membengkak, nanti bisa jadi bau atau apa gitu ya, bagian dari sinusnya.
Oke. Berikutnya emfisema. Kalau emfisema ini arahnya dengan kekakuan paru-paru. Jadi paru-parunya itu sukar untuk mengembang, sukar untuk mengempis. Gitu ya, elastisitas paru-parunya itu berkurang, bahkan bisa hilang gitu ya. Biasanya emfisema ini penyebab utamanya adalah asap rokok. Gitu ya. Jadi kan di rokok itu sebetulnya sudah jelas, gambarnya pun bahkan gitu ya, merusak paru-paru lah, impotensi lah atau apa gitu ya. Tapi ya itu hanya sekedar gambar saja. Kadang untuk yang betul-betul sudah sangat menyukai rokok itu tidak dipedulikan gitu ya. Oke, kemudian asfiksi. Kalau asfiksi ini kaitannya adanya gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh gitu ya. Mungkin di bagian pembuluh darahnya yang kena atau paru-parunya terutama gitu ya. Jadi ketika asfiksi atau gangguan pengangkutan oksigen atau gangguan pengangkutan CO2 juga gitu ya, biasanya ini karena si alveolusnya keisi penuh sama air, jadi nggak bisa terjadi pertukaran O2 sama CO2. Nah, apa sih penyebabnya? Ya salah satunya asfiksi ini bisa terjadi ketika misalkan orang tenggelam. Ya, tenggelam, alveolusnya, paru-parunya keisi oleh air gitu, sehingga ya pertukaran O2 CO2 juga terhambat, pengangkutannya juga terhambat gitu ya. Asfiksi. Kemudian ada asidosis. Kalau asidosis artinya ini berarti asid ya, asam. Jadi ada peningkatan kadar asam dalam darah. Darahnya ini biasanya terlalu asam ya, karena bisa faktor tertentu sih. Ketika misalkan kadar CO2 kita terlalu meningkat atau ibaratnya suplai oksigennya sangat rendah, itu juga bisa menyebabkan asidosis. Lalu ada TBC. Kalau TBC ini juga khusus ya. Ada vaksinnya juga kan? Ada vaksin, kalau tadi difteri itu vaksinnya DPT, kalau misalkan TBC itu vaksinnya BCG gitu ya. Nah, TBC ini kan termasuk salah satu penyakit yang mematikan juga gitu. Makanya penting sekali ketika bayi itu diperhatikan untuk kelengkapan imunisasinya. Nah, penyebab dari TBC ini bakteri juga, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Ini juga ngikutin namanya ya, penyakit tuberkulosis atau TBC. Diambil dari kuman atau bakteri penyebabnya. Nah, biasanya penularan dari TBC ini bisa lewat udara ataupun dari makanan yang sudah tercemar Mycobacterium tuberculosis. Ya, mungkin dari cipratan liur orang yang kena TBC masuk ke makanan, kemudian makanannya dikonsumsi lagi oleh rekannya atau oleh keluarganya, itu bisa menular gitu ya. Atau misalkan kontak langsung, bicara langsung, kemudian ada lendirnya yang keluar terciprat gitu ya, entah itu ke saluran pernafasan kita atau ke saluran pencernaan kita, intinya si bakteri TBC ikut masuk, itu pun bisa menjadi agen penularan gitu ya. Nah, nanti si bakteri yang masuk itu sasarannya itu di bagian paru-paru. Itu bisa berkembang di situ, bereproduksi semakin banyak gitu ya. Dan kalau misalkan pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah, ketika itu lagi drop misalkan ya, ini bisa terjadilah penyakit TBC karena tubuhnya sudah tidak bisa istilahnya memberikan pertahanan tubuh yang lebih gitu ya. Akibatnya ya sakit. Begitu. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, sebetulnya masih banyak kelainan-kelainan juga ya, tidak semuanya saya bahas detail di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau menanyakan atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, itu boleh nanti kita lanjut ke forum diskusi. Ya, alhamdulillah pemaparan untuk sistem respirasi sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak pemaparan saya dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya ada sedikit belepotan atau sedikit jelimet gitu ya. Mohon dimaklumi. Sekali lagi, saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.